Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Arsaka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan apa yang mencukupi, masih meminta apa yang bisa membuat melampaui batas. Itulah manusia, tidak pernah merasa puas dengan yang sedikit dan tidak merasa kenyang dengan yang banyak. Itu pula juga sifat manusia. Maka sungguh aneh yang meyakini adanya tempat kebenaran, yaitu akhirat, namun dia berusaha untuk memilih tempat penipuan atau tempat yang fana, yaitu dunia. Alangkah celakanya diri ini jika kita memikirkan dunia. Bagaimana mungkin dengan syahwatnya yang tidak pernah merasa puas dan keinginannya tidak pernah berakhir bisa beramal untuk akhirat? Bagaimana mungkin ia lalai sedangkan Allah tidak pernah lalai? Bagaimana hidup memberi kenyamanan sedangkan hari yang berat ada di belakangnya? Bagaimana mungkin takjub dengan sebuah negeri sedangkan kegembiraan dan keabadian ada di negeri lain? Saat ini kita belum merasakan mati, tapi kedatangannya adalah pasti, meskipun tak seorang pun tahu kapan maut menghampiri kita. Saat ini belum ada yang disesali, namun boleh jadi ia datang esok hari saat penyesalan tak berguna lagi. Kematian merupakan akhir dari kehidupan dunia, dan alam kubur merupakan tempat kehidupan akhirat yang pertama kali. Andai orang yang mati dapat berbicara, andai bisa mendengar rintihan mereka, Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sebentar saja, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan menangisi diri kalian sendiri. Wahai saudaraku, mengapa engkau tidak menangis atas sisa-sisa umur dari hidup ini? Berapa banyak orang yang di akhir hidupnya tergelincir dengan melakukan amalan buruk ketika ajal menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka sendiri. Sampai kapankah kebaikan-kebaikan terus menghilang dan maksiat-maksiat terus diperbaharui? Sampai kapanlah, saudaraku? Apakah kita tidak mau bertobat? Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang tidur untuk bangun? Belum datangkah saatnya bagi orang-orang yang lalai untuk sadar? Belum datangkah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk khusyuk mengingat Allah? Kapan akan waspada terhadap satu hari ketika kulit berbicara dan memberikan kesaksian di dalamnya? Tidak takutkah ketika ruh dicabut sementara kita berada dalam kemaksiatan?
Di manakah rasa kesedihan kita, saudara-saudaraku? Apakah engkau musafir ataukah mukim? Jika seorang musafir, kemanakah akan pergi, surga atau neraka? Jangan tahan air matamu, saudara-saudaraku, hingga melihat keuntungan di akhirat. Jangan pula bertobat lalu merasa gembira sebelum tahu akibat segala urusan di akhirat. Mukmin yang meninggal dunia tidak pernah menangis karena dunia akan ditinggalkan, tapi mereka akan memasuki akhirat dan merasa belum banyak berbekal diri untuknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya di masjid ada 1000 orang atau lebih, dan di dalamnya juga ada seorang penghuni neraka, lalu ia bernafas dan nafasnya mengenai mereka, tentulah nafas itu bisa membakar masjid beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Abu Ya'la nomor 6640. Ya Allah, selamatkanlah kami dan saudara-saudara kami dari api neraka. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka dan masukkanlah kami ke dalam jannah-Mu ya Allah. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang melakukan dosa, lalu sadar, merasa takut, kemudian mau beramal dengan segera. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.